Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di CISP Channel Sharing and Learning. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Oke, penalaran analitik. Ini part 2 berarti ya, karena dulu aku pernah bahas di part 1. Jadi, materi penalaran analitik ini adalah materi wajib ya. Jadi pasti ada baik di tes CPNS maupun P3K 2021. Nah, jadi pernah ada yang bilang ke aku gini, "Kak, nanti kalau ketemu analitik mau skip aja dah. Soalnya pernyataannya udah panjang, belum lagi nanti ngoret soalnya itu kayak diputar-putar gitu. Mana kita perang dengan waktu." Nah, iya, nanti kalau kalian ketemunya analitik 1-2 soal, gimana kalau ketemunya 5-6 soal, ayo? Padahal satu soal aja di tes CPNS itu sangat berharga. Gimana rasanya kita kesliding 1 poin? Nah, nyesek kan? Jadi nggak ada kata-kata skip atau ntar ngitung ini kancing gitu. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu di portal-portal resmi ya, baik di tweetnya BKN juga sudah ramai nih kalau CPNS itu nanti akan dibuka bulan April. Jadi kan nggak jauh-jauh dari itu ya. Apalagi yang P3K sudah ada jadwalnya, sudah ada materinya juga di SIM PKB. Jadi benar-benar kita persiapkan dari sekarang, kita bedah materinya semuanya satu persatu. Nanti dari teman-teman itu seringnya latihan, seperti yang sering banget aku bilang, pasti nanti ketemu dengan tips trik cara cepat menurut teman-teman sendiri gitu. Jadi sekarang kalau saingan teman-teman semuanya sedang berlari untuk belajar CPNS untuk menguasai materi-materinya. Nah, kita juga harus ngejar. Kalau mereka lari ya kita ngejarnya maraton dong ya. Kalau mereka 100% ya kita harus 150%. Oke, teman-teman semuanya semangat ya. Kita langsung ke pembahasannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku ingetin sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat, dan juga yang belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan lebih semangat lagi untuk memberikan materi-materi, ada modul, ada juga polling dan juga tryout untuk teman-teman semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk join di grup Telegram untuk P3K, nanti linknya ada di bawah, dan juga untuk grup CPNS ada di grup WA ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, jadi ini adalah pernyataannya. Pernyataan inilah yang nanti akan kita pakai untuk mengerjakan soal. Berikut adalah soalnya. Jadi kita bahas dulu soalnya ya, biar nanti kita ada gambaran ketika kita membaca pernyataannya. Urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi sampai ke terendah adalah, oke, sekarang kita baca pernyataannya. Atlet bulu tangkis Kevin Gideon Jonathan dan Ginting bertanding dalam suatu turnamen. Setiap pemain saling bertemu 1 kali. Dalam setiap pertandingan, pemain yang menang, seri, dan kalah berturut-turut mendapatkan nilai 2, 1, dan 0. Jadi yang menang 2 poin ya, seri 1 poin, dan kalah 0. Data hasil pertandingan adalah Kevin menang 2 kali, Gideon seri 2 kali, Jonathan kalah 2 kali, dan Ginting tidak pernah seri. Oke, kita sudah dapat poinnya di sini. Jadi intinya kan ada turnamen bulu tangkis. Nah, sepertinya ini dalam fase grup gitu ya. Ada 4 pemain di situ, Kevin, Gideon, Jonathan, dan juga Ginting. Berarti ini mainnya single. Dan mereka saling bertemu 1 kali. Otomatis jika saling bertemu 1 kali, jadi ada 3 kali pertandingan dengan 3 kali pemain yang berbeda-beda. Oke, jadi seperti yang pernah aku bilang, ketika aku menyelesaikan soal analitik seperti ini ada 2 cara ya. Yang pertama dengan eliminasi opsi ini. Dari opsi-opsi ini yang tidak mungkin mana dieliminasi, lalu tinggal menyisakan sebagian opsi yang kemungkinan besar benar, atau dengan kita ya oret gitu, kita buat coret-coretan ya sesuai dengan pernyataannya. Nah, sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan trik cepat seperti itu, tapi karena ini kan ada poin-poinnya
ada apa ya, semacam ini kan ada menang, seri kalah seperti itu kan ya. Jadi aku akan pakai coretan supaya teman-teman paham alurnya. Kok bisa seperti ini, itu dari mana gitu ya. Jadi pertama kita buat dulu tabel seperti ini. Jadi karena ada atletnya si Kevin, Gideon, Jonathan, dan Ginting, kita tuliskan. Lalu ada menang, seri kalah, dan juga nanti jumlah poinnya berapa. Nah, pertama kita akan tulis dari yang sudah pasti dulu. Jadi di sini adalah Kevin menang 2 kali. Otomatis jika Kevin menang 2 kali, maka di sini ada 2 kali poinnya Kevin menang adalah 2. Jadi 2 kali 2 itu Kevin dapat 4 poin. Lalu next, Gideon seri 2 kali. Jadi si Gideon 2 kali seri dapat 1 poin. Jadi 2 kali 1 Gideon mendapatkan 2 poin. Selanjutnya, Jonathan kalah 2 kali. Jonathan di sini kalah 2 kali, jadi 2 kali poinnya adalah 0 ya jika salah. Oke, nilainya adalah 0. Lalu Ginting tidak pernah seri. Berarti di sini Ginting tidak pernah seri. Oke. Ini dari pernyataan yang ada, ketemulah tabel seperti ini ya. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena dari pernyataan ini belum memenuhi dari semua pertandingan yang dilakukan oleh setiap pemain. Oke, jadi kita akan tuliskan mulai dari yang pasti dulu sesuai dari pernyataannya. Selain yang ini ya. Di mana ya? Di sini deh. Nah, yang pertama yang pasti adalah di sini ada Gideon seri 2 kali. Nah, Gideon ini seri 2 kali dengan siapa? Ya, dengan Kevin dan juga dengan si Jojo atau Jonathan. Kenapa? Karena Ginting itu kan tidak pernah seri di sini. Jadi tidak mungkin si Gideon seri dengan Ginting. Oke, kita tulis Kevin versus Gideon itu seri. Jonathan juga versus Gideon itu seri lagi. Oke, bisa kita tuliskan di sini Kevin seri 1 kali, jadi 1 kali 1 nilainya Kevin adalah 1. Oke, karena setiap atlet itu 3 kali bertanding, ini Kevin sudah 2 kali menang dan 1 kali seri, berarti sudah 3 kali bertanding ya, otomatis Kevin tidak pernah kalah. Jadi poin total Kevin adalah 5. Ini sudah pasti dapat dipastikan poinnya Kevin 5. Sementara si Jonathan tadi kan seri 1 kali. Berarti 1 kali seri nilainya adalah 1. Jonathan berarti tidak pernah menang. Jadi poin total pastinya si Jonathan adalah 1. Oke, next kita tulis lagi. Di sini adalah Kevin menangnya 2 kali. Nah, Kevin ini menang 2 kali dengan siapa saja? Yang pasti Kevin menang 2 kali itu dengan Jonathan dan juga Ginting. Kenapa dengan Jonathan dan Ginting? Karena tadi Kevin sudah seri dengan Gideon. Gak mungkin kan seri dan menang, karena kan hanya 1 kali bertanding dengan satu lawan itu. Oke, jadi bisa kita tuliskan Kevin versus siapa tadi? Jonathan. Itu menang Kevin ya. Lalu Kevin versus Ginting. Aku tulisnya GT gitu. Juga menang si Kevin. Lalu yang belum kita tulis adalah Jonathan dan juga Ginting. Di sini ada Jonathan versus Ginting. Nah, bagaimana Jonathan dan juga Ginting? Jadi Jonathan itu kalah melawan Ginting. Kenapa Jonathan kalah melawan Ginting? Karena Jonathan di sini kan kalah 2 kali. Jadi tidak mungkin Jonathan menang melawan Ginting. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah pasti. Tinggal menyisakan satu pertandingan yaitu antara Gideon dan juga Ginting.
Gideon versus Ginting. GT ya. Nah, ini yang masih tanda tanya, yang belum bisa kita pastikan. Nah, kita buat kemungkinan di sini. Apabila si Gideon yang menang, berarti otomatis dia dapat 2 poin ya, dengan 1 kali menang di sini. Dan tadi kan 1 kali kalah ya. Jadi di sini poinnya 0. Otomatis Gideon jumlahnya adalah 4. Kalau Gideon menang, berarti Ginting yang kalah ya. Kalau Ginting kalah, tadi Ginting sudah pernah menang 1 kali, berarti poinnya adalah 2. Lalu berarti di sini ada juga bukan ya. Ginting itu tadi di sini kalah melawan si Kevin, bukan. Berarti ini berarti kan kalah ya. Dan di sini ada 2 kali kalahnya, berarti kan poinnya adalah 0. Ya benar ding, tadi ada 1 kali menang. Ya benar-benar. Si Ginting itu ada tadi 1 kali menang melawan si Jonathan. Ya. Berarti poinnya Ginting itu 2, lalu kalah 1 kali. Berarti di sini jumlahnya adalah 2. Kemungkinan yang kedua, jika si Gideon itu kalah, berarti di sini dia tidak dapat poin. Lalu berarti di sini juga gak ada ya, tetap 0 ya. Apapun yang terjadi kan di sini tetap 0 kan. Jadi poinnya adalah 2 dari seri ini. Lalu untuk Ginting, apabila si Ginting menang, berarti Ginting mendapatkan 2 kali menang di sini, artinya dapat 4 poin. Dan 1 kali kalah, tetap saja kita tulis 0 di sini ya, berarti jumlahnya adalah 4. Oke, jadi kemungkinan di sini adalah urutan pemain yang peroleh nilai tertinggi itu Kevin, Gideon, Ginting, Jonathan, atau Kevin, Ginting, Gideon, Jonathan. Nah, kita lihat di opsi. Jadi yang pertama itu pasti si Kevin. Jadi kita lihat Gideon ini udah pasti salah. Lalu yang poinnya terendah itu pasti si Jonathan. Berarti ini ada Ginting di sini juga salah. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini dari awal sudah bisa dikerjakan dengan trik, tapi memang aku buat seperti ini supaya teman-teman bisa untuk mengerjakannya gitu. Jadi kalau kita pakai trik, si Kevin ini kan dia 2 kali menang. Ya kan, jadi sisanya bisa seri bisa kalah. Lalu si Gideon tadi 2 kali seri, sisanya bisa menang bisa kalah. Si Jonathan itu 2 kali kalah, sisanya bisa seri atau menang. Dan si Ginting tidak pernah seri, jadi antara menang atau kalah. Nah, dari awal itu sudah hampir bisa dipastikan bahwa yang nilainya paling tinggi adalah si Kevin dan paling rendah adalah si Jonathan. Jadi itu yang bisa kita kita gunakan untuk eliminasi opsi. Ya, seperti ini jadinya. Jawabannya adalah yang C. Tanpa kita oret pun sebenarnya bisa kita pakai trik itu gitu. Soal kedua, jadi masih berdasarkan dari pernyataan yang sama. Apabila berdasarkan hasil turnamen itu pernyataan yang benar, jadi dari opsi A sampai E itu yang benar yang mana? A. Gideon seri melawan Ginting. Tidak mungkin ya Gideon seri melawan Ginting karena salah satu dari mereka itu menang. Gitu, jadi ini sudah pasti salah. Gideon dan Ginting mendapatkan nilai yang berbeda. Iya, nilainya mereka kan memang berbeda tadi ya, tidak sama. Gideon itu poinnya 2, Ginting 4 atau sebaliknya. Kevin selalu menang, gak juga. Kevin kan menangnya 2 kali tadi. Jonathan selalu kalah, gak juga. Jonathan kan kalahnya 2 kali.
nilai Kevin 3 kali lebih banyak daripada nilai Jonathan. Enggak ya, karena Kevin kan 5 berbanding Jonathan 1. Ya udah, ini bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Next. Wah, ini soalnya panjang. Gimana tipsnya kalau kita mengerjakan soal yang panjang kayak gini? Kita baca aja mungkin udah butuh waktu 1-2 menit gitu ya. Padahal untuk tes CPNS sendiri kan satu soal maksimal berapa? Tidak ada 1 menit kan ya, hanya kurang lebih 56 detik kalau tidak salah. Nah, tipsnya adalah kita bacanya yang cepat, bacanya sekilas saja, yang penting kita dapat poin-poinnya. Lalu tips kedua adalah kita sambil baca, ketika kita dapat poin penting di situ, tangan kanan kita sambil oret. Jadi jangan kita selesaikan soalnya baru kita oret. Nah, itu benar-benar akan wasting time nantinya. Oke. Kita baca dulu soalnya. Di antara 6 desa tersebut, desa yang hanya mendapat bantuan mie instan dan gula adalah desa mana saja? Oke, kita baca sekarang soalnya. Seorang sukarelawan akan membagikan paket makanan yang terdiri dari beras, gula, mie instan, dan minyak goreng kepada 6 desa yang berada di satu jalur jalan posko yang telah rusak. Posko Mando atau posko sebagai titik 0 km ada di pusat kota. Nah, ini kita sudah dapat poinnya ya. Desa C berjarak 2 km lebih jauh daripada desa A yang hanya 3 km dari posko. Oke. Kita dapat info di sini adalah 0 km itu untuk posko. Ini di sini kilometer ya, km-nya. Lalu titik yang kedua, ini yang bisa kita ketahui adalah desa A. Desa A itu jaraknya 3 km dari posko. Oke, berarti di sini ya 1, 2, 3. Di sini adalah desa A yang berjarak 3 km. Kebalik lagi, ini yang harusnya desa A ya. Di sini yang kita tuliskan 3 km. Oke, lanjut kita balik lagi. Desa C itu jaraknya 2 km lebih jauh daripada desa A. Jadi 2 km lebih jauh berarti A-nya 3 ditambah 2 ya. Artinya 5 km itu adalah desa C. Next. Desa B jaraknya 2 kali jika dihitung dari desa C. Berarti 2 kali dari desa C, 2 kali 5, artinya 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi desa B itu jaraknya di 10 km. Di sini desa B. Next. Desa D jaraknya sama dengan desa F, yakni 7 km. Di kilometer ke-7 itu ada 2 desa, yaitu desa D dan juga desa F. Next lagi, desa E jaraknya 2 kali jarak desa A jika dihitung dari posko. 2 kali desa A berarti 2 kali 3 ya, 6. Oke, desa E ada di KM ke-6. Next. Nah, dengan alasan ketersediaan alat transportasi dan medan yang berat, maka desa yang jaraknya lebih dari 6 km hanya mendapatkan mie instan dan gula. Oke, kita sudah dapat poinnya di sini. Yang jaraknya lebih dari 6 km hanya dapat mie instan dan gula. Itu yang ditanyakan di soal tadi. Lebih dari 6 km artinya 7 ke atas. Di sini ada desa D, F dan juga desa B, berarti B, D, F. Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu oret juga sih, kita bisa eliminasi opsi juga. Caranya adalah gini, jadi kan ketika kita tahu bahwa desa yang mendapatkan mie instan dan juga gula, ini kan yang lebih dari 6 km ya. Jadi kita lihat di sini, desa A itu jaraknya kan 3 km. Nah, jadi 3 km otomatis kan kurang dari 6. Nah, kita bisa eliminasi opsi A. Yang ada A-nya kita eliminasi. Lalu, desa C itu 2 km
Sini ya, desa C itu 2 km lebih jauh dari desa A, berarti kan 3 tambah 2, 5 km itu juga kurang dari 6, berarti tidak memenuhi syarat. Artinya kita juga bisa eliminasi yang ada opsi C-nya. Ini sudah tidak mungkin. Nah, tinggal menyisakan B dan juga C. Di sini kan sama-sama ada F. Berarti kita jangan udah gak usah kita peduliin lagi ya si F dan juga si D ini. Kita tinggal mikirnya antara B dan juga E. Nah, mana yang kita ketemu duluan? Ternyata di sini ketemu duluannya yang B. Oke, kita ambil B-nya. B itu jaraknya 2 kali desa C jika dihitung dari posko. C itu di sini kan tadi 5 ya, 2 kali 5 jadi kan 10. Nah, 10 itu lebih dari 6. Berarti yang benar adalah yang B. Nah, bisa dengan cara seperti itu teman-teman. Soal nomor 4. Jika saat menurunkan bantuan juga dianggap sebagai istirahat, maka tempat istirahat ke-6 kendaraan pengangkut berada di titik-titik-titik. Oke, kita lanjutkan tadi ya, belum selesai. Sedangkan desa yang sama atau kurang dari 6 km mendapatkan paket lengkap. Di samping itu, setiap 2 km kendaraan pengangkut bantuan harus istirahat meskipun sudah berhenti lama ketika menurunkan bantuan di suatu desa. Maksudnya apa? Maksudnya kelipatan 2 km itu kendaraan tetap harus istirahat walaupun sebelumnya sudah berhenti di desa sebelumnya gitu. Misalkan di kilometer 1 sudah berhenti, tapi kan kelipatan 2 km harus berhenti, jadi di kilometer 2 tetap berhenti lagi, seperti itu. Setiap kelipatan 2 km ya, di sini poinnya. Oke, jadi tadi kan yang pertama di sini ada 0 km ya. 0 km, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Tadi teman-teman untuk desa A itu ada di kilometer yang ketiga ya. Lalu desa C ada di kilometer kelima. Desa E di kilometer 6. Desa D dan juga F itu ada di kilometer ke-7. Lalu desa B ada di kilometer ke-10. Sudah semua? A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, berarti pertama kali itu istirahatnya adalah di kilometer kedua. Istirahat 1. Istirahat kedua adalah ketika menurunkan barang di desa A. Istirahat ketiga adalah di kilometer 4. Kenapa? Karena kelipatan dari 2. Istirahat keempat ketika menurunkan barang. Istirahat kelima menurunkan barang lagi, dan istirahat keenam juga menurunkan barang. Berarti otomatis istirahat keenam adalah di desa D dan juga F. Oke, sudah ketemu jawabannya. Nah, mudah kan teman-teman semuanya? Jadi pokoknya semua materi baik itu di CPNS maupun P3K, kalau kita sudah pelajari benar-benar, itu pasti nanti bisa kok kita ketemu tips triknya untuk mengerjakan. Oke, sekian dulu pembahasan untuk apa tadi ya, materi analitik kali ini. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.